Wahabi, Salafi, Khilafah, Takfiri, tegas saja pemerintah larang itu semuanya lah. Oleh putra mahkota Muhammad bin Salman. Sudah 99 ulamanya dipancung dan ratusan ditangkap. Itulah mengapa akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak cocok dengan Islam, bertentangan dengan ajaran Islam, karena dia menetapkan 10 pembatal keislaman. Coba lihat orang-orang yang mengikuti mazhab Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mudah sekali menganggap orang lain murtad dari Islam, mudah sekali menganggap orang lain kafir, mudah sekali menganggap orang lain sudah keluar dari ajaran Islam. Itu pangkalnya ajaran 10 pembatalan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi wajar kalau sekarang kerajaan Arab Saudi melarang ajaran Wahabi. Mari kita simak ulasan selengkapnya. Yang pertama, tabdi'i, mudah membid'ah-bid'ahkan orang lain. Yang kedua, takfiri, gampang menuduh kafir. Dan yang ketiga, khariji, melepas loyalitas. Yang pertama, tabdi'i, orang yang gampang membid'ahkan. Saya kasih solusinya Bapak Ibu, gimana caranya agar kita tidak gampang membid'ahkan. Beragama ini harus bermadhab. Orang yang bermadhab tidak gampang membid'ahkan orang lain, karena ketika dia bermadhab setidaknya dia sadar orang yang beda dengan dia karena memang beda gurunya, karena memang beda madhabnya. Coba perhatikan orang-orang yang gampang membid'ahkan, biasanya dia tidak pernah bermadhab, ngakunya langsung dari Quran dan hadis, padahal dia bukan ahli Al-Quran, padahal dia bukan ahli hadis. Nah, gara-gara belajar agama, merujuk agama langsung Quran hadis, tidak bermadhab, tidak lewat ulama, maka orang-orang semacam ini gampang sekali membid'ahkan orang lain. Oleh karena itu kita semua harus sadar, annal ulama'a warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Artinya memang kita tidak boleh merujuk langsung Quran dan hadis lalu mengabaikan ulama. Ketika kita mengabaikan ulama, maka gurunya adalah setan, maka kita akan tersesat nantinya. Yang kedua, takfiri, gampang mengkafirkan. Mula-mula mudah membid'ahkan orang lain, nanti dia berkembang, dia gampang sekali mengkafirkan. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Thalathun fi aslil iman." Ada 3 perkara kata Nabi yang merupakan pokok dasar keimanan. 1 kata Nabi, al-kuffu amman qala la ilaha illallah. Tahan diri kalian kepada orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wala nukaffiruhu bidzambin. Jangan sekali-kali kita mengkafirkannya walaupun dia berbuat dosa sekalipun. Jadi kadang-kadang orang gampang sekali memvonis kafir terhadap orang lain yang mungkin berbeda dengan dia, atau bahkan di mata dia telah berbuat dosa. Wala nukhrijuhu minal islami bi'amalin, dan jangan sekali-kali kita mengeluarkannya dari Islam karena satu perbuatannya. Itulah mengapa akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak cocok dengan Islam, bertentangan dengan ajaran Islam, karena dia menetapkan 10 pembatal keislaman. Coba lihat orang-orang yang mengikuti mazhab Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mudah sekali menganggap orang lain murtad dari Islam, mudah sekali menganggap orang lain kafir, mudah sekali menganggap orang lain sudah keluar dari ajaran Islam. Itu pangkalnya ajaran 10 pembatalan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi wajar kalau sekarang kerajaan Arab Saudi melarang ajaran Wahabi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, setelah mereka gampang takfiri,
maka mereka masuk ke kelompok Khariji atau Khawarij. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk menegaskan siapa Khawarij itu, yakni kata Nabi, man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan, loyalitas kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan dia memberontak kepada negara yang ada, famata, maka dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau ada orang yang mengajarkan agama kepada kita atas nama Quran dan hadis, dia mendelegitimasi pemerintah yang sah, menjelek-jelekkan pemerintah yang sah, ngajak kita untuk melawan pemerintah yang sah dan mengkafir-kafirkan negara ini, itu ajaran yang sesat dan menyesatkan. Dikarenakan justru orang yang atas nama agama mati melawan pemerintah yang sah, mati melawan negaranya sendiri, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Kita ambil pelajaran sosok Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu adalah duta Al-Quran di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Beliau dipercaya sebagai pengajar Al-Quran. Rumah beliau direnovasi besar agar menjadi seperti madrasah atau pesantren, tempat belajar Al-Quran. Kemana-mana diutus khalifah untuk mengajarkan Al-Quran. Tapi di masa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Ibnu Muljam mengkafirkan Imam Ali. Dia punya slogan dengan kelompok Khawarij, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Jadi bapak-bapak, kalau ada orang yang dikit-dikit slogan tegakkan hukum Allah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, sampai di situ seperti benar. Tapi kalau ujung-ujungnya mengajak kita mengkafirkan pemerintah, melawan negara, dia adalah Khawarij. Maka Abdurrahman bin Muljam karena mengkafirkan Imam Ali pada tanggal 17 Ramadan, ketika Imam Ali sedang mengimami sholat subuh, ditebas lehernya dengan pedang yang beracun. Ketika Imam Ali wafat meninggal dunia, dia akan dieksekusi. Wayahnya hendak dieksekusi, dia diminta untuk bertaubat. Lalu dia bertanya, mengapa saya bertaubat? Padahal saya tidak pernah berbuat dosa, saya tidak pernah berbuat maksiat, saya selalu mengajarkan Al-Quran, kata dia, dan saya berhasil membunuh orang kafir di bulan suci Ramadan. Jadi dia merasa bangga dengan membunuh Imam Ali. Maka dipotong tangannya, dia belum mau bertobat. Dipotong telinganya, dia belum mau bertobat. Digunting lidahnya, dia menangis. Dikira sahabat, dia akan bertobat. Tapi apa kata dia? Jangan kalian potong lidahku, karena kalau kalian potong, aku tidak bisa lagi membaca Al-Quran. Sampai mati dia tidak pernah mengakui dosa-dosanya. Maka wajar kalau Nabi mengatakan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Nabi enggak pernah, Pak, bersabda sekasar ini kecuali untuk orang Khawarij. Mereka itu anjing-anjing neraka. Syarru qatla tahta adimis sama, seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai Khawarij. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian gugur di tangan kelompok Khawarij tersebut. Terakhir satu hadis lagi, Nabi bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, kata Nabi, dari umatku. Yaqra'unal Qur'an, mereka fasih-fasih membaca Al-Quran. Jadi jangan tertipu ya Pak dengan orang yang ahli baca Quran tapi ideologinya menyimpang. Kalau Ustaz Zaki percaya saya Pak, karena sanadnya temboro beliau. Ini kadang-kadang hafal Quran tanpa sanad, itu yang bahaya.
laisa qiraatukum ila qiraatihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian kata Nabi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', bacaan Quran salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Disebutkan dalam hadis yang lain, yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi jangan pernah minder kata Nabi, fa idza kharaju faqtuluhum, kalau kelompok itu sudah keluar, perangi mereka semua. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Kesimpulannya, jamaah hadirin rahimakumullah, kita boleh berbeda. Percayalah, amaliyah yang berbeda di tengah-tengah kaum muslimin semua memang ada madhabnya. Semua tergantung ulama yang dia anut, di mana tempat dia belajar. Tapi ingat, kalau di hati kita terselip rasa paling benar, gampang membid'ahkan orang lain, mudah mengkafirkan orang, apatah lagi atas nama agama, berani melawan negara dan pemerintah yang sah, yakinlah itulah kelompok Khawarij. Mata mitatan jahiliyah, mereka tidak akan mati secara terhormat, justru mereka akan mati sebagai orang yang jahiliyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.